yang Islam itu gitu. Kemudian ada pertanyaan kemarin di media, ada 5 negara yang menginginkan Israel hancur. Shalom. Mana nih Pak Teddy? Ya. Shalom Pak. Suaranya belum ada Pak Teddy. Oh, sorry. Silakan. Shalom. Ya, shalom. Sudah masuk. Ya, itu ya mantap itu. Artinya dalam konteks diskusi ini udah digiring oleh Pak Paul. Artinya ada yang baru yang dibahas gitu. Tetapi ada hal-hal yang baru tidak diterima gitu. Oleh sebab itu saya senang masuk ke media ini. Kita ada kecerdasan membaca dan membaca itu sebagai literasi referensi di dalam diskusi yang update gitu. Adapun yang tidak update adalah satu teori-teori, itu saya dukung, itu saya akui gitu. Nah, yang jadi persoalan bagi kita ya di persoalan saya ikuti diskusi dari pertama kemarin dulu. Itu kemunculan di dalam kita kayak kemarin. Saya kasih contoh. Supaya kita tidak berasumsi ya salah. Kemarin Pak Paul tanya, Pak Teddy namanya Dani ini apa ini itu Gold ini ya itu referensi kuat. Tetapi begitu kita kalau sudah itu dengan tersugesti dengan otoritas seseorang, sehingga kita tidak akan menerima pengetahuan yang modern sekarang ini. Artinya modern sekarang ini pengetahuan kita mampu membaca, menelaah, ya, mendapatkan data, melihat perkembangan yang ada sekarang ini. Tapi persoalannya banyak dari sahabat-sahabatku di sini tidak banyak membaca, tidak mengambil data lain sebagainya, cuma mengambil data dari orang-orang pas bicara di sana, dia mengetahui perkembangan aktual sekarang ini. Baru dia akselerasikan dengan cara dia berpikir itu. Itu yang saya tidak selalu dukung. Hari ini contoh tadi dibicara presisi, ya itu keakuratan itu cara tembak itu dalam bentuk vertikal atau horizontal itu dia pakai apa, kenapa itu presisi itu nanti dibelajar dalam fisika lain sebagainya. Tapi itu bahasa baru yang diungkapkan oleh Pak Paul, tapi memang itu di dalam dalam dunia perang itu keakuratannya, akurasinya itu yang tadi ya saya dengar tentang tadi bahas cherry picking itu siapa si Bapak itu yang dikutip. Saya bekerja pakai mesin cherry picking, tapi waktu mungkin saya mau menjelaskan cherry picking di sini karena Anda tidak tahu, setelah dijelaskan dibantah gitu. Itu yang saya alami ya dalam diskusi-diskusi teman-teman di sini. Tadi dengar cherry picking, apa itu cherry picking gitu. Nah, hari ini, 3 hari lalu, berapa hari lalu, saya mengikuti perkembangan wawasan yang saya luas, apa yang dikatakan oleh anak pendiri Hamas. Dia di Eropa, di semua university dia tampil menunjukkan bagaimana kejahatan Islam itu. Kemudian dia coba menjelaskan konspirasinya Hamas itu dengan Iran. Sehingga kita ada keterbukaan, oh ini sistemnya, dia jual minyak begini caranya mendukung ini. Bagaimana dia bilang relasi dengan negara. Ternyata ya dia sampaikan adalah yang selalu kita sampaikan, kejahatan di dunia ini diciptakan oleh agama Islam itu gitu. Itu cluenya gitu. Mau berdalil dalam bentuk apapun itu, karena dia ingin memaksakan syariah itu masuk dalam suatu sistem. Dengan ketidakpuasan agamanya itu menghadapi era dunia global sekarang ini yang kita dunia sekuler gitu, dunia peradaban itu. Nah, baru tadi bagaimana dengan hubungan dengan Indonesia begitu dampaknya dari situ. Karena di dasar asumsinya, berpikirnya substansinya Islamnya itu. Apalagi terinstitusi, maka kejahatan muncul di mana-mana, baik korupsi, memanipulasi sesuatu yang kita dengar sekarang kan. Contoh si Ronald yang kemarin menyogok MK, anak orang tuanya adalah anggota MPR DPR RI gitu. Kemudian muncul lagi ya kita dibawa narasi, kendati kita tidak dengar berita dengan sebaik-baiknya. Dinarasikan berita oleh kelompok-kelompok garis keras di Indonesia, Tom Lembong melakukan korupsi. Ternyata
Kalau kita membawa berita semua akademis, semua pakar-pakar akademis, ya pakar-pakar ekonom, mau menyatakan dia tidak melakukan korupsi. Tapi teman-teman di sini banyak, saya kemarin dengar langsung menjudge gitu. Data kita, analisa kita tidak kadang-kadang akurasi. Kita bicara perang Iran. Perang Iran ini orang Indonesia, Pak Dr. Paul Sang juga tergiring dengan berita itu. Di mana berita-berita di Indonesia mau menyampaikan bahwa Iran ini lebih punya kemampuan dengan menggunakan kamis kasetnya ini, ciptaannya yang dikirim itu. Ini sebagai sebagai narasi yang diciptakan oleh berita-berita di Indonesia. Dalam notabene beritanya itu bernafaskan Islamnya itu gitu. Artinya ini saya mau sampaikan secara realitas bahwa semua yang melawan Israel semua kalah. Ya, mau dia Iran, mau dia Irak, Syria, ya, mau dia bilang Lebanon, mau dia bilang apalagi Hamas, ya kita mau bilang apa? Eskalasi di sana kalah. Kalau kita di sini punya intelektual menelaah, membaca bagaimana inovatif teknologinya angkatan bersenjata ya milik oleh bangsa Israel. Sehingga kita tidak tergiring dengan berita-berita yang ada di Indonesia itu. Ya, kembali kita bicara tadi masalah kita berbicara tentang masalah Israel, Lebanon, lain sebagainya. Hampir ada 6 wartawan Jazeera itu tertangkap semua. Ternyata mereka anggota Hamas. Kemudian Israel ini membuktikan secara real, secara nyata. Mereka bawa data. Beda dengan Menteri Kesehatan Lebanon, beda dengan berita-berita Indonesia. Mereka cuma mengambil data-data yang bukan objektif, ya, sifatnya subjektif gitu. Nah ini ya saya mau gambar ke sobat bahwa Israel ini tidak akan siapapun, negara manapun di dunia yang tidak akan mampu mengalahkan dia, kecuali dikeroyok oleh tiga negara adidaya, Cina, Rusia bersama Amerika. Barangkali Israel hancur gitu. Kalaupun di antara satu itu yang menggunakan, dia tidak akan hancur. Apalagi kita bicara Iran, tidak ada apa-apanya gitu. Ya, itu yang selalu saya pandangkan. Sekarang tadi ditanya bagaimana kan pertanyaan Pak satu paradoks yang dijelaskan oleh Pak Dr. Paul Sang. Iran ini harus menyerang gitu. Tetapi sejauh mana dia mau menyerang? Ya kan? Dengan kemampuan militernya, saya bilang tadi dia punya Iron Dome yang sudah dimodifikasi, Iron Beam, ya semua sudah dimodifikasi sedemikian mungkin. Bagaimana dia mau menyerang? Ya kan? Dari segi saya bilang teknologinya itu. Tapi enak gitu. Saya cuma mau menyampaikan karena perang Iran dengan Israel adalah bagaimana Iran ini mempropaganda dunia dengan menggunakan, dalam tanda kutip, dengan menggunakan agama Islam itu. Sehingga ada dukungan-dukungan daripada negara-negara yang sifatnya yang Islam itu gitu. Kemudian ada pertanyaan kemarin di media. Ada 5 negara yang menginginkan Israel hancur. Tapi teman-teman baca aja berita. Nanti lagi saya sampaikan ke sini dari informasi saya Anda kembangkan. Gitu. Saya senang filosofi ya, Kenapa Anda berada di sana? Karena Anda tidak berada di sini gitu. Artinya begini, kalau kita berdua, kita semua sama dalam konteks informasi, data, kita tidak akan saling menyalahkan. Karena kita punya data yang sama, informasi yang sama. Anehnya teman-teman di sini, saya tahu dia tidak punya data. Dia cuma mengakumulasi data saya yang terima dari berita, dari news, dari Hard, dari Jerusalem Post, dari ini. Kemudian dia kembangkan. Ini yang terjadi. Begitu juga saya bilang, sewaktu ada orang, ini bicara postmodernisasi ya, sewaktu ada orang-orang berotoritas bicara, ini orang menggengge gitu. Karena dia tidak ada pengetahuan yang lebih luas membaca.
Bukan saya pinter, tidak. Ya, saya sering mengatakan kalau tidak benar, saya bilang tidak benar. Kalau benar, benar gitu. Dari datanya itu gitu. Nah ini saya mau sampaikan kepada teman-teman. Ini yang disampaikan Pak Paul tadi. Supaya ada perubahan, perkembangan kita di dalam berdiskusi. Iya, ada progres gitu. Nah ini, tapi saya tidak juga setuju. Kalau diskusi seperti ini, apa yang saya sampaikan, ada juga yes gitu. Oleh sebab itu saya senang sekali ya. Waktu Pak Paul kadang-kadang menjebak saya. Oh, Pak Bro Permisa dapat di data mana? Pak Paul langsung cari. Ternyata benar. Oleh sebab itu susah gitu. Karena dari data itu kita bisa bicara ya. Memang kita punya kemampuan beranalisa, beranalitis gitu. Itu kemampuan kita. Itu memang diciptakan bagi kita atau apalah, ada indikasi, ada data, ada informasi, kita kaji, kita kelola, itu benar. Tapi data-data itu satu sumber kebenaran gitu. Ya inilah bagian daripada teman-teman, mari kalau suka diskusi, kita baca perkembangan. Tapi hari ini saya condong teman-teman boleh ikuti ya pembahasan daripada anaknya pendiri Hamas, Pak Mossad. Saya bilang aja Mossad Hasan Yosif gitu. Supaya kita ada perkembangan bagaimana proksi-proksi ini atau konspirasi ini digunakan Iran itu untuk menyerang Israel. Itu yang disampaikan oleh seorang anak muda ini. Dia kemana-mana teman-teman. Kemarin dia ke University Massachusetts Institute of Technology, ya, dia ke John Harvard, dia ke Princeton University, ya, dia ke Penn University, semua universitas dia sampaikan di sana. Tetapi dalam bukan provokasi, narasinya dia menjelaskan secara intelektual gitu. Bagaimana? Saya bilang tadi, ya, mungkin kalau Anda dengar bagaimana. Tetapi konteks bukan Iran ya. Dia lebih konteks bicara Islam ini yang merusak sistem struktur negara dunia ini gitu. Indonesia juga sama dirusak oleh sistem Islamnya ini gitu. Percaya enggak? Nanti coba Anda analisa, atau Pak Paul boleh minta literasi kepada saya. Saya cuma kasih literasi, bukalah Universitas Islam Indonesia, saya ulang-ulang. Para doktor-doktor yang ingin mendapatkan doktor kelemahan negara Republik Indonesia karena Islam, dia uraikan di situ secara detail. Saya tidak berasumsi, tidak baca data-data dari mereka. Gitu. Cuma tulis saja di Google. Kenapa Islam itu mundur? Yang mau menyatakan Islam mundurnya adalah para teknokrat ini. Saya bilang tadi, para intelektual ini. Ya, para akademis ini, yang dari Islam itu. Itu satu kebenaran, asumsi-asumsi mereka, data mereka. Ya mari teman-teman ya, saya senang kalau di sini kita dapat informasi-informasi baru tentang ya perkembangan perkembangan peperangan sekarang ini. Ya. Terima kasih teman-teman. Ya ada satu tambahan ya. Saya bilang kemarin saya mau bilang kepada Opung Toba atau siapa, kupas itu IPAC itu apa gitu. IPAC itu apa gitu. Itu didirikan oleh siapa? Karena ini IPAC ini ya, IPAC ini AIPAC itu. Dia adalah American Israel Public Affairs Community. Dia yang punya kemampuan lobby perang, kekuatan bagaimana Amerika membantu Israel. Nah, itu salah. Jangan kita bicara tentang Joe Biden, jangan kita bicara Blink, jangan kita bicara Menteri Pertahanan Amerika ke sana. Kalau ingin mengembangkan otak kita gitu. Kita belajar tadi saya American Israel Public Affairs Community. Nah, itu Anda akan dapat ada perkembangan. Oh, beginilah cara Amerika membantu Israel. Kita ada kecerdasan di situ ya, kalau ingin mau mengetahui lebih dalam. Terima kasih Pak Paul. Tuhan memberkati kita semua. Ya, shalom. Ya, Om Bung Toba masuk, Om Bung Toba. Ya, Tes suara Pak Paul. Merdu. Oke, kita bahas apa ini Pak?